akan diberikan hadiah. Ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hadiah yang dimaksudkan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harrama Allah jasadahu 'ala an-nar." Barang siapa yang bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Belum melaksanakan amaliyah Ramadan, belum tarawih, belum membaca Al-Quran, hanya gembira saja. Luar biasa hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka siapa tidak senang, siapa tidak gembira? Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini, salah satu di antaranya adalah as-shaimuna fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye-bye, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah tarawih yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di bulan Maghfirah, bulan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Jauh-jauh hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Doa yang selalu kita panjatkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan hidup di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Ada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak diberi oleh Allah. Apa buktinya? 1 bulan menjelang masuknya Ramadan dipanggil oleh Allah. 1 pekan menjelang masuknya bulan puasa meninggal. Bahkan ada orang 1 hari menjelang masuknya Ramadan dipanggil oleh Allah. Maka kita yang sekarang ini berada di bulan ini, diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai terjadi sesal dahulu pendapat, sesal kemudian tiada berguna. Karena ada orang di alam yang lain pada saat ini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan ke dunia. Tidak usah setahun, tidak perlu sebulan, tidak perlu 1 pekan, sejenak, sesaat saja dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk hidup di dunia kembali. Aku akan bersedekah, aku akan beribadah kepadamu sejenak saja. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah terlambat. Meskipun kamu menangis dengan tangisan darah sekalipun, kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Sudah banyak waktu yang aku berikan
namun kamu sia-siakan waktu yang aku berikan kepada. Begitulah jamaah yang kami muliakan, penyesalan orang-orang yang di dunia ini dia lupa daratan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini, jangan kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tahu yang kami muliakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andai kata saja umatku itu tahu, paham apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, maka pastilah mereka menginginkan agar supaya dalam 12 bulan itu atau dalam 1 tahun itu semuanya adalah bulan suci Ramadan. Tidak usah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Pasti mereka menginginkan agar supaya dalam 12 bulan itu semuanya adalah bulan Ramadan. Sayangnya kita belum paham apa keistimewaannya, sehingga orang yang paham akan keistimewaan bulan Ramadan ini, dia gembira. Jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan, dia mempersiapkan diri, dia senang menyambut. Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang seperti ini akan diberikan hadiah, ada janji Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiah yang dimaksudkan itu? Kata Rasulullah SAW, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harrama Allah jasadahu 'ala an-nar." Barang siapa yang bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Belum melaksanakan amaliyah Ramadan, belum tarawih, belum membaca Al-Quran, hanya gembira saja. Luar biasa hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka siapa tidak senang, siapa tidak gembira? Jamaah yang kami muliakan, selanjutnya kata Rasulullah SAW, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Bahwa surga itu rindu kepada 4 kelompok manusia. Yang pertama, hafizul lisan, orang yang memelihara lidahnya. Yang kedua, qari'ul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, as-shaimuna fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, yang keempat, mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini, salah satu di antaranya adalah as-shaimuna fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Permainan kita ini merindukan surga, tetapi sebaliknya surga itu merindukan kita jika kita termasuk daripada 4 golongan, 4 kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Salah satu di antaranya berpuasa di bulan suci Ramadan. Jamaah yang kami muliakan,
Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, karena mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang pernah diperbuat pada masa lalu. 11 bulan yang lalu kita melakukan kesalahan, melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dosa terhadap sesama manusia. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berpuasa sungguh-sungguh dalam artian karena beriman kepada Allah, ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang pernah diperbuat pada masa lalu. Yang terakhir, Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri di bulan suci Ramadan, berdiri maksudnya adalah melaksanakan ibadah sholat, termasuk sholat tarawih dan witir. Jadi barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir karena iman, wahtisaba, karena mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang pernah diperbuat pada masa lalu. Jadi dua ibadah ini tidak boleh dipisahkan. Jangan sampai puasa kita lancar, tetapi ibadah sholat kita banyak yang ketinggalan. Dan ini sering terjadi. Ada orang yang berpuasa tetapi tidak kontinu melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat wajib. Padahal kedua-duanya adalah wajib dilaksanakan. Jamaah yang kami muliakan, muara akhir atau ending ibadah puasa kita ini, Allah katakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti begitu masuk bulan baru, bulan Syawal namanya. Syawal itu artinya naik atau meningkat. Kita akan menjadi manusia baru, seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, bagaikan kertas putih, belum ada coretan-coretan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghapus, telah mendirik, telah menghilangkan segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat pada masa yang lalu. Jamaah yang kami muliakan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu tahun depan kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Tidak ada jaminan. Apa buktinya? Bisa jadi di masjid kita ini ada saudara kita, tetangga kita yang bersama-sama kita melaksanakan ibadah sholat di sini, melaksanakan sholat wajib, sama-sama tarawih dan witir.
namun kali ini tidak lagi bersama-sama dengan kita. Ini menunjukkan bahwa ajal, maut, kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti dia akan datang. Jemaah yang dimuliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga ibadah puasa ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pesan-pesan agama yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.